Alhamdulillah kita udah dapatkan pulang pada hari Senin dalam siaran Pandiran Beisukan ya. Syukur alhamdulillah. Nah, ini kira-kira semingguan lagi hari raya. Among tangga di almanak itu kira-kira tanggal 2 hari Senin lam salasa di almanak kah? Iya. Nah, jadi biasanya ada kita bajakat fitrah lawan bertakbiran dalam rangka hari raya itu tadi. Bajakat fitrah itu biasanya kalau mulai awal Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri ya kalau lah. Yang penting sebelum salat Idul Fitri itu sudah dibagi lawan yang menerima akna. Kita ini bahannya salah berpandir. Iya. Aja ikan bejakat kah udah. Padahal lain bejakat lawan bejakat fitrah ya kalau Pak Ustadz Jabar. Karena kalau bejakat aja ada yang nengarnya bejakat atau zakat harta. Nah itu lain pulang. Jadi kita harus menyambatnya itu befitrah. Nah, jadi lain bejakat ngaranya bahan orang kita bejakat sudah lah ya. Padahal nang bujur tuh befitrah. Nah, nang lebih tahu ini. Yang melakukan ya Bu. Kalau yang menerima sudahkah menerima zakat atau sudahkah menerima fitrah? Nah, menerima fitrah ya kalau Pak Ustadz Jabar. Nah, kalau nang ulun tahu itu nengarannya berfitrah itu zakat diri nang diwajibkan pada setiap orang, baik laki-laki atau binian yang mampu sesuai syarat-syarat yang ditetapkan. Nah, itu dilakukan biasanya pada bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Kalau zaman Dambi itu pakai kurma lawan gandum lah Pak Ustadz lah. Kalau wadah kita ini menyesuaikan lawan beres. Cuma ulun melihat itu bahanu beres itu tergantung lawan yang dimakan ya. Jadi harganya itu ada 45.000, ada 30, ada 35, iyalah. Nah, kenapa jadi bisa nangka itu lawan apa maksudnya nangaran zakat fitrah itu tadi istilahnya itu berfitrah aja kah disingkat kah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi salah satu yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW lah gasan umat Islam ini adalah berfitrah. Walaupun ini bisa jadi disebut zakat fitrah ada apa ya sebenarnya. Jadi ini masuk bagian pada zakat juga ya juga. Jadi ini atau nang buhan kita biasanya nyaman itu berfitrah. Nah, jadi berfitrah ini memang wajib bagi seluruh kaum muslimin. Nah, apa gunanya berfitrah ini? Ujar Nabi dalam hadis ini itu madahi bahwasanya berfitrah ini fungsinya adalah yang pertama memberdayakan kita. Mungkin baik kita puasa, mungkin ada kita berpandir nang sia-sia atau ada berpandir nang cabul atau segala macam. Nah, jadi dengan fitrah ini mudah-mudahan itu bisa membersihi. Nah, fitrah itu kan membersihi. Jadi mudah-mudahan membersihi perbuatan atau gawean-gawean kita nang sia-sia waktu kita puasa. Atau ibaratnya itu menambal puasa-puasa kita. Nah, mungkin ada bolong-bolong pandiran nang kada kakaruan dan segala macam Ujar gitu. bahasa Indonesia akhirnya urus saya mencucikan diri. Nah, kemudian yang kedua tentu ini gasan menolongi buhan fakir wan miskin. Nah, siapa aja nang wajib berfitrah. Jadi ulama itu kan ada 3 syarat wajibnya berfitrah nih. Nah, pertama muslim. Yang kedua tentu aja mampu. Yang ketiga sawat kemudian behinak di bulan Ramadan dan sawat behinak di bulan Syawal. Nah, jadi kalau misalkan lah meninggal bulan Ramadan tuh meninggal bulan Ramadan itu kan kada termasuk wajib. Kenapa? Karena belum sempat behinak di bulan Syawal. Minto le. Jadi kalau ada kakanakan, misalkan kakanakan bayi nih lahir misalkan di penghujung bulan Ramadan, nah hidupnya sampai ke bulan Syawal, berarti 4 juta itu wajib toh. Namanya kakanakan lahir tadi palah. Iya. Jam 1 malam hari raya boleh wajib toh. Antara pas orang hendak sembahyang apa Idul Fitri itu lahir kakanakannya itu wajib. Nah, itu kada sempat inya ketemu bulan Ramadan. Nah, kayak itulah. Jadi harus adanya hidup di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu kan batasnya berarti sampai maghrib lah. Maghrib mungkin kalau hari rayanya tadi hari Senin lah insya Allah. Misalkan lahirnya kamarian Ahad. Nah, kamarian Ahad habis asar misalnya. Nah, itu kan paguni Ramadan. Nah, hidupnya sampai ke hari raya. Nah, berarti nyata masuk wajib berfitrah.
Kada sempat, misalkan habis maghrib, lahirnya habis maghrib di sana, karena sudah bulan Syawal itu. Itu mulainya itu kan mulai jam 12 malam masalahnya. Karena hitungan hari dalam Islam itu kan maghrib itu pembedanya. Nah, hanya lain-lain lah dikira teh Udah habis asal loh. Nah, nang lebih anak tuh madih maghrib yang lebih. Memang ada cuma dia habis asar tapi nang lebih maksudnya udah habis maghrib. Maghrib. Karena itu kan pembatas puasa juga kan, karena itu nah itu kan masih Ramadan. Kita buka puasa kan. Sebelum maghrib. Walinya pecah. Jadi kalau misalkan orang tua meninggal misalnya di tengah-tengah Ramadan, nah berarti kan kada sempat juga itu kada wajib juga baginya untuk kemudian berfitrah. Kenapa? Karena kada sempat. Bulan Syawal. Nah, bulan Syawalnya kada sempat. Oh berarti Ramadannya harus sempat, Syawalnya juga harus sempat gitu ya? Jadi ketemu sempat menghirup udara di bulan Ramadan, sempat yang menghirup udara di bulan Syawal. Nah itu dua yang wajib. Ya pada bapak tadi kan di tengah-tengah umpamanya meninggal. Tapi kalau orang bayar zakat fitrah di awal, apakah itu sudah termasuk? Nah, insya Allah itu kan karena sudah sampai niatnya, insya Allah itu kerahmatan dari Allah jadi ya kan, artinya insya Allah itu niatnya sudah sampai itu. Artinya kan kada tahu kita nih kada tahu di umur ya loh. Nah mungkin ini untuk lebih apiknya, siapa tahu mungkin kada ingat, karena ujar Imam Syafi'i tentang zakat fitrah ini hukumnya ada 5. Yang pertama itu adalah boleh atau mubah lah. Nah, jadi boleh mengeluarkan zakat fitrah itu tumatan tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh itu zakat fitrah. Nah, kemudian ada waktu sunnah. Nah, artinya bukan waktu sunnah, artinya dianjurkan benar. Nah, dianjurkan itu adalah mulai tumatan bisukan sampai orang tulakan ke masjid ya pokoknya mulai nang masuk 1 Syawal nah sampai orang tulakan masjid itu waktu yang sunnah itu malam-malamnya tahun itu waktu sunnah. Nah kemudian ada waktu makruh. Makruh tuh apabila yaitu mulai orang sudah tuntung sembahyang Idul Fitri. Lambat sedikit menyalai. Nah jadi orang sudah tuntung salat Idul Fitri. Nah lalu kemudian berfitrah maka itu hukumnya makruh. Walaupun itu sudah diniati lah. Nah, walaupun sudah diniati tapi keluarkannya misalkan dikeluarkannya kan ya sampainya itu. Sampai menjerungnya sampai diterimanya kan enggak itu sampai diterimanya. Nah, itu maka itu makruh hukumnya. Kemudian ada haram. Nah, jadi haram itu apabila sudah maghrib hari raya pertama. Nah, sesudah maghrib. Nah, karena habis sudah enggak 1 Syawalnya kan, tanggal 2 Syawal berikutnya, maka itu termasuk waktu yang haram. Ini ujarnya Imam Syafi'i gitu seperti itu. Nah, kecuali kalau memang anak uzur-uzur syar'i kayak tadi memang habis sudah orang ada lagi jualan segala macam kan. Cuma memang kalau kita mungkin banyak aja kita di ini ya kalau banyak aja. Misalkan itu diganti uang pun juga ketentuan berlaku seperti itu juga Pak. Nah kalau duit ini memang terkait kalau misalkan zakatnya itu duit itu diantara 4 imam itu yang membolehkan duit itu 1 imam aja yaitu Imam Abu Hanifah. Nah jadi dari Imam Abu Hanifah duit yang setara dengan atau sama lah hitungannya lawan badas yang dikeluarkan tadi maka itu insya Allah mencukupi. Nah itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau misalkan kebanyakan warga kita ini kan Imam Syafi'i kalau lah. Nah, maka kemudian itu harus memang bahan pokok makanan kita. Nah, jadi apa menjadi makanan kita? Makanya tadi punya ketujuh makan makanan badas nang harat, maka bertang haras tadi banget. Itu dikeluarkan kalau misalkan maaf misalkan dulu ada badas pembagian misalnya kalau memang makannya badas pembagian kan badas pembagian itu kemudian biasanya ulun yang tahu itu siap urus mayang yang beras harat nih yang kayak apa? Larang ya. Larang. Jadi baris itu ada pulang baris Jawa ada juga. Ada juga baris Mutiara. Nah, jadi baris itu pulang ada pulang baris Hanyar. Nah, baris apa pulang nang lawas. Usang. Nah, baris usang ada pulang. Tapi itu sesuai lawan nang dimakan tadi. Jadi baris apa itu nang dianuakan. Kalau ulun bahari lawan kawitan itu dijolongi sidin duit habis itu lawan nang berfitrah ini nukar beres lawan nang difitrahe dijual di sidin hanyar baakat. Nah
Wah ini karena ada juga ulun membaca tuh di online, bisa berfitrah secara online tuh kayak apa kisahnya Pak Jabar? Nah, jadi nah mungkin tadi yang pertama kalau online itu kan berarti bukan barasnya lah, kadang mungkin kita langsung nyuruh barasnya kecuali kemudian itu ada akad jual belinya tadi, mungkin berjual beli dulu tukari barasnya kemudian diserahkan. Nah, tapi kan ini apa istilahnya disunahkan itu kan untuk meniati. Nah, kalau Imam Syafi'i itu kan harus diniati. Jadi nang di fitrah tadi diniati. Apabila meniatinya, nah maka ujar guru-guru bar itu kan meniati itu pertama bisa waktu memisah baras itu. Jadi waktu manakar tuh nah. Manakar baras kan kalau takarannya itu kalau menurut takaran Arab itu kan satu sa itu sama dengan 4 mud. Nah, mungkin kalau ada ulun baca 2,5 kilo atau 3,5 liter bujur lah. Nah, menurut ulama ada yang di pada MUI gitu bang 2,5 kilo atau 3,5 liter. Tapi ada juga yang mencoba bujur-bujur ada kawan kemarin tuh mencoba bujur-bujur menimbang. Ternyata 1 sak itu atau 4 mud itu sekitar 2,7 kilo. Nah, ada juga yang 2,7 kilo. Berarti 3,5 tuh lebih lah. Ada juga yang sampai 3 kilo ketika ini tergantung beras, bang. Berasnya ada yang barat, ada yang hampol ya loh. Nah, nang tahampol itu bisa jadi litarannya tak banyak saja tuh. Iya loh. Nah, jadi ada memadahi 2,7, ada juga yang memadahi sampai 3. Nah, minyak kita hendak apik, kita ambil aja yang paling banyak ya loh. Nah, udah apik ambil 3. Asal jangan kurang. Jadi tapi boleh ya. Ya, tapi kan yang paling sedikit mungkin 2,5 tadi lah itu paling. Jadi ada yang 2,5, ada yang 2,7, ada yang 3. Mungkin kita anda apik ambil yang 3 sekalian. Nah, nyata toh. Kebudayaan di Banjar ini Pak Ustadz kada betimbangnya belitar. Ya, belitar. Nah, belitar itu ujar nang orang tua bari 3/4 aja bari itulah ada 3/4 ada. 3,5 ada juga, ada juga nang sampai 4. Nah, digenapakan 4. Kayak apa itu Pak? Nah, bagus yang digenapakan 4 berpahala karena berlebih. Karena lah kalau kita melihat menakarnya itu di mod itu kan ada guru mencontohkan menakar pakai mod tuh, nya dijubungkan, dijubung. Nah, berjubung. Nah, jadi mungkin kita kalau misalkan 3,5 liter tapi bejubung, temen dikumpulkan bisa 4 liter juga itu bejubung. Kalau kan dijubungkan litarannya tuh, jadi suruh kayak gunung ya, dijubungkan kayak gunung. Ini Pak ya ada takaran yang langsung 4 liter kan. Ya, enggak. Jadi itu biasanya aku ditakarakan enggak umpamanya dua bungkus kan. Karena orangnya berdua 2 bungkus. Jadi ditakarakan yang 4 liter itu sebungkusnya 4 liter. Jadi tukang berasnya menakarakan. Enggak. Nah, itu bagus kan artinya lebih apik mengambil 4 liter tadi. Jadi insya Allah sangkutnya satu sangkut 1 sak kan gitu atau 4 mut tadi. Iya. Enggak. Waktu memang uploadnya mendekati Idul Fitrinya ya, atau seperti apa? Yang waktu yang paling update itu memang mulai malam hari rayanya itu atau terhitung 1 Syawal sampai dengan orang berangkat paling malam orang berangkat sholat Idul Fitri. Makanya kan memang disunahkan sebetulnya orang melaksanakan sholat Idul Fitri dilandungi sedikit, mestinya kan kayak itu. Nah, dilandungi sedikit supaya ada kesempatan kurang nang balun bapitrah, pelakas bapitrah. Ini baik kita serahkan ke ke pengelolanya itu, pengurusnya, atau itu diserahkan secara masing-masing misalnya. Biasanya ada ambil zakat Pak ya. Nah, jadi Tuhan yang mengelola itu diharapkan juga. Tapi biasanya malam sudah dibagi pang biasanya. Kalau di komplek kami itu biasanya malam hari itu sudah dibagikan. Jadi ini untuk khawatirnya kalau misalnya kita bagi. Nah, jadi dan biasanya minta bantuan buhan RT biasanya. Nah, jadi buhan RT biasanya mendata
mana warga-warganya yang fakir, yang miskin kan, yang berhak kemudian menerima zakat fitrah tadi. Lawan memang untuk zakat fitrah ini diutamakan adalah warga yang dekat dengan rumah kita. Nah, jadi kita tuh berfitrah tuh bagusnya lawan yang terdekat dengan kita, dekat secara keluarga atau dekat secara tempat tinggal. Nah, ini yang takutnya Pak diutamakan. kalau dekat secara keluarga, keluarganya di mana, kita tinggal di mana, kan? Iya. Yang dekat malah nggak dapat ya, karena bukan Nah. keluarga itu tadi Pak. Iya, jadi sejujurnya yang lebih diutamakan ini yang dekat. Jadi yang dekat karena ini bentuk kepedulian kita lawan yang tetangga jiran kita yang di samping-samping kan. Karena kalau ada apa-apa pasti yang dekat dulu. Nah, ini wujud. Nah, ini. Jadi Lawan. kan, kalau di tempat ulun karena ulun tinggalnya berdekatan dengan musawan, jadi jam 11 malam tuh dia membagi zakat fitrah tadi ke warga yang kurang mampu itu tadi. Jadi jam 11 itu sudah dibaginya sudah didatanya kan. Tapi kami karena di situ satu RT aja, jadi satu RT situ aja. Nanti kada besokan kada melayani lagi kalau lah. Nah, Bagian karena kan di RT lain ada juga musalah kan. Aman Pak, bagaimana kalau misalkan satu wilayah itu sepertinya makmur aja semua itu gimana Pak? Nah, berarti kan mencari yang di sekitar komplek itu yang miskin kan gitu. Yang Karena miskin. kan di sekitarnya pasti ada lagi. Pasti Jadi ada yang miskin semakin kan. diperluas skopnya tuh, nah diluasakan sedikit. Kalau mungkin di RT kita mampu-mampu, mungkin RT sebelahnya kah misalnya. Kalau se-RW-an berarti RW sebelahnya kah. Intinya kalau zakat fitrah tuh maka diutamakan tuh yang terdekat dengan di mana kita tinggal. Iya. Sementara kalau zakat mal itu dikit zakat misalkan usaha. Nah, itu tergantung di mana tempat usaha kita. Nah, itu kalau zakat harta dari usaha lah. Jadi kalau Makanya misalkan yang terdampak itu ya Pak. nggih, kalau misalkan kita begana di Banjar, tapi misalkan usaha di Surabaya misalkan, maka zakat malnya dibagi nanti dekat usaha kita di Surabaya, lagi kayak itu nanti jadi ulama kayak gitu Bang gitu. Nah, Tapi itu kalau masalah jadi zakat ada- fitrah tadi, ada usahanya di nah misalkan Bu Ida ada bisa usaha di Surabaya, nah berarti sini zakatnya diutamakan tuh nanti Surabaya gitu. Boleh kalau mewakili tidak. Anu Bu, usaha ulun di Jakarta. Nah, bukan Jakarta. situ. Berarti online lah itu Pak. Bisa, enggak, Ujar, Pak karena Ustadz. tempatnya di situ tadi kan. Walaupun miskin, tapi bila makan umpat kita kada boleh jar dipitrahi, bujur lah. Orang tuh misalnya ulun ini besi anak buah leh, kada mampu kan, makanya begawi wadah ulun kada boleh jar ulun berpitrah kasih tuh karena makan lawan umpat ulun kayak itu kah. Ini sabujurnya kan nang kada boleh itu adalah kita berzakat kepada orang yang wajib kita tanggung. Oh. Yang Nah, wajib uang kita wajib kita tanggung. Itu kada Yang wajib boleh kita lah. Tanggung itu kada boleh, wajib kita tanggung itu kan artinya keluarga dalam hal ini. Misalkan kita berzakat anak kita, misalkan tentu kada boleh kan zakat fitrah anak kita. Misalkan Kalau kita- itu tadi misalnya pembantu misalnya kan orang kada mampu nih makanya begawi. Nah, itu kan Tapi nya sebenarnya- makan wadah ulun misalnya boleh lah itu. sabujurnya kan itu lain tanggungan kita kalau lah, Oh, tapi itu kan lain. bagawi wadah kita. Nah, Ya. kan bedakan antara bagawi wadah kita dan tanggungan kita. Oh. Kalau tanggungan kita kan Nah. kayak anak, misalkan nantinya terakhir secara keluarga memang itu jadi tanggung, atau misalkan bangsa anak kita Paham, kan, paham. misalnya kayak gitu. Nah. Tapi kalau sudah sapupo dan itu sudah lain pada tanggungan kita kan, maka itu bisa. Oh, gitu. bisa. Oke. Nah, masuk Jadi- tadi anak buah kita nang miskin lah bagus lagi. Misalkan itu bisa aja kita berzakat ke situ ya. Kalau yang kita tanggung ya kulit-kulit gitu. Enggak, kalau nak kita tanggung kita beli wadah kita. Sama air karamput lah. Nah, sementara waktu kita berniat kan kita biasanya kan japo zakat fitrah untuk diriku dan orang yang aku tanggung kan itu kalau kasagan berataan. Kalau anda berkhusus kan sagan anakku, besan biniko, besan kayak itu. Harus tak disebut namanya Pak? Nah, jadi boleh aja secara umum bisa juga disebutkan lebih khusus boleh juga, nah itu salah aja. Cuma nah perlu diperhatikan lingkungan pengurus yang ada di musola atau masjid lah, jangan sampai kemudian ketika menerima makan tuh memang pakai niat menerima, nah jangan tuh tapi niat menyalurkan. Nah, ya lo karena kan kalau menerima berarti berarti berzakat ke pengurus musola masjid kan, bukan ke orang miskinnya jadinya. Nah, padahal ya mestinya kan menyalurkan. Jadi Nah, insya Allah akad-akadnya akan harus kami hati-hati salurkan. lah. Nah, enggak akan kami Amanatnya salurkan. di situ ya, Pak? Enggak, amanatnya di situ. Jadi akan menyalurkan kan zakat fitrahnya kepada yang berhak gitu tuh Nana. Pas ulun terimakan. Di sini. Ini sih dia berarti yang menerima kan nih, ulun terima kan. Jadi berarti dia menerima. Kadang-kadang Mbak
anu yang hubungan pengurus itu, nah aku terima karena dulu kayaknya kami salurkan ya. Bujur ada kata salurakan. Nah, yang penting disalurkan tuh, nah kami salurkan gitu, nah kami salurkan. Nah, kalau tidak berhenti hanya nggak ada berhentinya diterima, nah kalau diterima kada disalurkan, nah itu berarti sidin berarti menerima zakatnya ya kalau. Nah, itu berarti hijab kabul ya, Pak? Enggak, hijab kabul sudah. Enggak. Iya. Kalau disalurkan nggak hijab kabul. Enggak, berarti kan sidin hanya sebagai penyalur. Nah, sebagai penyalur zakat pada yang benar. Karena bisa jadi kita kan tidak tahu juga siapa yang kemudian memang bujur miskin, bisa jadi karena mungkin kita keawuran kah, apakah sibuk kah gawean bujur kan kita tahu misalkan di tetangga mengenang bujur kan ada orang-orang yang kayak itu kadang-kadang kan karena misalnya bagananya aja di situ tapi jarang misalkan ada di rumah itu kan bisa kada tahunya siapa tetangga yang miskin jadi walaupun karena nggak ingin ribet Pak. Nah, biarlah Pak pengurus yang lebih tahu. Nah, gitu juga ada mau ribut kayak itu. Ada juga penerima fitrah ini nang garim ya. Maksudnya gimana? Garim itu orang yang talilit hutang. Itu kalau misalnya ulun berisi hutang kada termasuk talilit kalau lah. Kayak jadi nih, berarti bebas dong. Kada bertakon nang moitat. Karena sekarang kayaknya rata-rata ada aja hutang. Nah, makanya yang berisi hutang tuh lain loh nang talilit hutang tadi ya kalau moitat Masalahnya terlilit apa enggak ya? Apa lilit? Masalahnya lebih pada terlilit. Nang talilit itu gali lubang tutup lubang ya lah Pak Ustad. Kamu aja membayar itu lah kada termasuk garim ya lah Pak Ustad lah. Kalau bisa ada kemampuan untuk menahuri kan berarti kan kada masuk di situ. Tapi kalau baik, jadi memang kalau di mazhab Imam Syafi'i kan memang tetap 8 asnaf itu kemudian yang berhak menerima fitrah. Tapi kalau mazhab yang lain itu memang diutamakan adalah fakir dan miskin. Nah itu kalau mazhab yang lain diutamakan fakir dan miskin. Nah sementara kalau mazhab Syafi'i tadi ada termasuk yang tadi orang yang gorim tadi, orang yang berhutang atau yang berhutang kali hutang yang kada mungkinkan lagi kemudian menahur itu ngalih banyak sudah, nah maka orang-orang kayak itu kan maka berhak dia untuk mendapatkan fitrah juga. Termasuk Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil itu kan orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Nah, kehabisan bekal bisa juga kan tipu orang ya loh. Nah, banyak nanti orang ada. Nah, di jalan ditipu orang habis kan. Tapi hati-hati juga pengelagi kita kadang-kadang ini ada penipuan. Kita tuh nang di fitrah itu tuh harus muslim juga kah atau kada apa-apa itu? Nah, di fitrah ini adalah yang muslim. Jadi orang non muslim tuh kada apa istilahnya? Ada berapa menerima ya? Kada termasuk. Kalau secara ekonomi memang kalau ukurannya sih harusnya dikasih Pak. Tapi tidak ya. Tidak. Nah, maka yang non muslim itu mungkin bisa jadi sedekah kah atau orang bersedekah bisa misalkan atau di luar daripada nang zakat. Karena yang zakat tadi itu kan termasuk zakat fitrah itu hanya yang berhak menerima yang 8 asnaf tadi dan 8 asnaf kan ke-8-nya itu adalah muslim gitu. Nang 8 tadi disambat ada fakir, ada miskin. Fakir lawan miskin tuh belain kah Pak Ustaz? Belain. Nah, jadi tapi ini berbeda jadi ada perbedaan pendapat. Nah, lo mengambil misalkan dalam kitab Al-Amwal. Nah, dalam kitab Al-Amwal itu katakan kalau fakir itu masih ada gawian. Tapi kada mayok. Nah, gajinya kada mayok gasan menghidupinya sebulan. Nah, misalkan inya gaji sebulan cuma 200.000. Sementara kemudian pengeluarannya tiap bulan tuh 500, nah kan berarti kada cukup tuh. Nah, makanya ini termasuk fakir. Sementara yang miskin itu adalah yang kada berisi apa-apa, gawian kada sama sekali. Nah, itu miskin. Oh, cara bakakurangan lah. Tapi ada juga ada tabalik. Nah, ada juga yang miskin yang sebuting tadi fakir. Jadi ini memang terjadi perbedaan pendapat tentang definisinya. Cuma ya itu tadi perbedaannya di situ. Sabuting dasar memang kada berisi gawian sama sekali. Sabuting masih ada gawian, cuma dari gawian itu kada cukup. Nah, itu. Pak begawian gaji 1 juta, pengeluaran 2 juta lain kalau lah. Nah, kalau memang tuh bisa jadi masuk kategori fakir juga kayak itu ya lo karena ini kan cara belarang. Salah larang. Minyak aja salawe ya lah. Enggak.
Kalau misalkan untuk jarak Pak, kan tadi diharapkan memang kita menyalurkan ini, menyerahkan ini untuk yang terdekat di lingkungan kita ya. Karena ini kan sudah boleh mudik nih Pak. Mungkin sebelum Lebaran, sebelum Idul Fitri sudah pulang kampung. Jadi nggak masalah ya kalau misalkan zakatnya itu nggak di tempat tinggalnya itu atau gimana Pak? Sebenarnya kan itu anjuran untuk kemudian zakat fitrah pada yang terdekat. Tapi kalau memang pas kebetulan lagi mudik, nah ada apa-apa juga kan di kampung halaman. Nah, bisa juga di kampung halaman nih kita ada keluarga-keluarga kita juga di situ tempat ya, pikiran miskin juga. Nah itu bagus saja itu sambil juga kita menyambung tali silaturahmi ya lawan keluarga kita, karena ini kan bagus badar untuk kemudian kita itu apa istilahnya menguatkan tali silaturahmi. Nah, karena jangan sampai kita termasuk golongan yang ujar Nabi itu kan ada 4 golongan yang kadang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, ini kita kan masih 10 terakhir nih masih ada kaitan Lailatul Qadar nih. Nah, di antara 4 golongan itu kan yang pertama itu minum minuman keras. Nah, ini kan dapat Lailatul Qadar ya. Kemudian yang kedua orang yang durhaka lawan kuitan. Nah, ini kada dapat juga. Yang ketiga orang nama mutus tali silaturahmi. Nah, yang keempat orang nang bermusuhan. Nah, maka bagus banget kita nih sambil silaturahmi, sambil kemudian berfitrah. Nah, apa sebenarnya itu? Jadi nyambung tali silaturahmi juga kemudian nyampaikan fitrah. Sosial pada keluarga kita. Berilaan. Nah, lawan tadi bagusnya ini kita berilaanan buat tetangga-tetangga kita berdatang kalau berilaan itu biasanya sambil bebawaan di tangan. Pak Ustadz, maka materi kita hari ini berfitrah dan bertakbir. Jadi takbiran ini ada waktu lagi sekitar 20 menit. Nah, ada ulunnya tahunya bertakbir hari raya aja. Padahal kan takbir itu kan ada nang ya takbir Musa, Mukayat, kalau Pak lah ada takbir nang pendek, nang panjang. Nah, lawan takbir itu kan ada waktunya ya kalau jadi ditakbirakan itu mulai habis maghrib sampai takbiratul ihram pas Idul Fitri kah ada batasan waktu atau kayak apa Pak Ustaz? Jadi kan ada takbiran Idul Fitri, ada takbiran Idul Adha. Ini ada berain sedikit. Kalau takbiran Idul Fitri itu memang ujar Nabi. Nah, itu kan ada dalam ayat Al-Qur'an lah. Atau Idul Iddata, atau Idul Adha-Mahadakum. Nah, jadi sesudah engkau menyempurnakan hitungan puasa, maka sesudah itu maka bertakbirlah. Nah, makanya kemudian tuntung puasa maka disunnahkan saat muakkad untuk kemudian takbiran. Nah, jadi habis maghrib lah Pak Ustadz mulainya. Jadi kada mau asar ya kalau. Nah, itu nang di ya Pak menurut Imam Syafi'i lah kayak itulah. Jadi mulai habis maghrib tadi sampai kemudian tadi bujur japian tadi takbiratul ihram orang sholat Idul Fitri. Ya. Nah, ini ada yang tanda umat dulu ya. Selamat gak isu kan? Nah, ada yang nak singgah kasih nikah dan damangnya. Ada lagi nih. Haruan bercampur. Oplosan. Iya. 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 Keluarga. Artinya gimana
gimana nih pertanyaannya? Apakah difitrahi atau si jinnya yang mengeluarkan? Ya, keluarganya. Ya. Sebenarnya Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ratu. Hati-hati kalau di pasar ini lagi rame-ramenya ya. Kita antisipasi mencegah hal yang tidak diinginkan ya. Baik, dua pertanyaannya nih Pak Jabat dan juga Bu Ida mengenai kualitas ya, beras yang kita serahkan. Ini tadi memang bagus, tapi begitu diserahkan ke orangnya ternyata kualitasnya tidak bagus ya. Terus pertanyaan kedua, ada keluarga yang dalam tanda kutip ini mengalami gangguan kejiwaan begitu ya. Apakah ini seperti apa prosedurnya untuk pembayaran zakat fitrahnya? Apakah keluarganya yang wajib menggantikannya atau seperti apa? Silakan Pak Jamal. Oke, jadi yang pertama dulu yang tukar beras yang sekalinya kada bagus kualitasnya. Nah ini kan karena tanpa sepengetahuan kita lah. Nah ujar Nabi itu rufi al kalam an salasin, diangkat kalam itu atas 3 perkara. Yang pertama itu orang gila ya Allah. Nah yang kedua adalah orang yang kemudian kada tahu atau jahil. Nah yang ketiga itu karena terpaksa. Nah maka kemudian kalau misalkan kita kada tahu, dasar bujur kada tahu, waktu nukar berasnya kada tahu bahwa ini kualitasnya kada bagus kan, maka insya Allah itu kada masalah gitu. Ada masalah, kada sengaja soalnya kan kada tahu. Jadi kita tuh kada dihukumi atas sesuatu yang kita kada tahu. Kita tuh dihukumi hanya atas zahir nang nampak. Nah nampaknya kan di padean kita kan bagus. Nah waktu kita nukar kita niatnya juga nukar nang bagus kan, cuma orang mungkin ada nang menipu culas dan segala macam. Nah itu kan dosa ditanggung oleh orang yang culas tadi kan. Nah dosa ditanggung yang curang. Iya, dosa ditanggung oleh yang curang tadi. Kita kan punya kada hendak juga kan dijual di baris langka itu. Nah cuma mungkin orang kita kada tahu tadi, karena kita kada tahu yaitu artinya insya Allah kada masalah kan, karena apa? Karena itu bukan kesalahan dari kita, tapi ini adalah orang yang menculasi. Cuma kalau misalkan kebelakangan kita tahu, mungkin bisa saja kita jurungi basah kan kada masalah ya Allah. Kalau misalkan belakangan kemudian kita tahu, cuma kalau kita salah jur kada tahu maka ada masalah kan. Karena bukan niat kita ya. Nah, karena bukan niat kita kan, bukan niat kita untuk menjurungi angka itu. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan kesehatan mental tadi, karena memang kan yang disyaratkan tuh untuk zakat fitrah ini adalah 3 hal tadi, yaitu muslim, kemudian tadi dia mampu, yang ketiga adalah sempat hidup di Ramadan dan Syawal. Maka kalau misalkan kita ada bisi keluarga dan itu tanggungan kita, nah maka bagus ya kalau misalkan kita tunaikan dalam zakat fitrahnya insya Allah. Nah insya Allah akan jadi amal soleh bagi kita lah gitu, seperti itu. Kalau inyanya kan karena tadi ya gangguan, nah itu rufi al kalam tadi kan, kada berdosa, hanya biar kada sembahyang, kada apa-apa kan, kada berdosa lagi. Untuk dia pribadi, cuma karena kita, karena kita menanggung ini, karena ini masuk dalam tanggungan kita, kitanya nang wajib bagaimana menggunakan, bertanggung jawab ini. Kalau ulun tambahkan lah Pak Ustadz lah, mungkin pertanyaan si Bintu tadi, apakah wajib? Nah lawan kemudian apakah inya boleh menerima? Kalau ya dari delapan tadi kan fakir kada, miskin kada, pengelola atau amil kada, ya kalau mu'alaf kada, hamba sahaya kada, ya kalau garim kada, fisabilillah kada, ibnu sabil kada, berarti seandainya ini orang mampu berarti kada berhak menerima fitrah ya kalau lah Pak Ustadz lah. Nah karenanya mampu yang menanggungnya. Nah lain kalau tidak ada keluarga yang menanggung, misalnya dia termasuk fakir. Nah itu mungkin nggak cuma fitrah, sedekah juga boleh. Sedekah boleh. Cuma kalau duit bisa kalau dijurungi lagi orang gila itu lah. Tapi banyak orang gila minta duit di pasar Pak Ustadz. Pura-pura gila. Nah jadi, kita mudah-mudahan sudah jelas apa yang disampaikan Pak Jabar dan juga Bu Ida untuk Mbak Ratu ya. Mungkin ini juga mewakili pertanyaan pendengar yang lainnya kalau ada
itu. Nah, mengenai takbir ya, takbir ini sendiri, ini mungkin ada sisa waktu sedikit lagi. Ini kalau bagi masyarakat Banjar ini kan hampir 2 tahun ya Pak ya, karena pandemi juga, artinya sholat bahkan ini diajarkan di rumah saja, dan tahun ini ada kelonggaran ya. Mungkin juga bisa diceritakan kembali, dijelaskan. Oke, jadi tadilah menurut Imam Syafi'i itu kalau khusus Idul Fitri ini memang disunahkan, sunnah muakkadnya itu adalah sesudah maghrib. Sudah maghrib, sudah berbuka lah, sudah buka. Jadi mulai habis sholat maghrib biasanya, nah itu maka berdarau biasanya bertakbiran secara berjamaah. Nah, habis tiap sholat 5 waktu, walaupun juga di luar itu juga bisa aja. Artinya ini kan ada juga kayak kalau pas ulun mudik biasanya kandangan itu barak bu, bedalah barak bawa mobil, nah bawa mobil segala macam bertakbiran, nah bagus juga. Kenapa? Karena ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebagai tanda kemenangan, misalnya itu tanda kemenangan melawan hawa nafsu kan. Nah, ini maka kemudian bertakbiran. Nah, batasannya itu adalah sampai dengan tadi sholat Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi sesudah itu maka tidak disunahkan lagi. Nah, itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu sampai hari-hari tasyrik. Nah, jadi mulai hari Arafah tanggal 9 sampai tanggal 13. Nah, itu berarti 5 hari lah. 5 harian itu. Jadi kalau bedanya ya. Walaupun sebenarnya lah bertakbiran ini bukan sesuatu yang diharamkan juga. Kalau misalkan bertakbiran sebelum masih bulan puasa sudah bertakbiran, kada haram juga, kada juga, cuma dikhawatirkan kalau misalkan orang salah sangka dikira sudah hari raya. Apalagi aja iring dan lakas. Apalagi iring dan bertakbiran di RRI bisa, nah sudah hari raya RRI aja. Sesuatu yang harus dipertimbangkan juga ya, walaupun memang tidak diharapkan ya Pak. Karena isinya itu kan seruan atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sebenarnya memuji ya kalau jadi ada masalah, cuma karena memang biasanya hari raya dikira hari raya ya kalau. Lawan ajen ya, kalau ajen jam 5 sore dikira buka kayaknya, makanya kan udah boleh. Aja harus baju hanyar juga kah? Baju hanyar di tapas. Tapi sunnah kalau Pak Ustadz baju hari raya. Jadi sebujurnya yang disunahkan adalah memakai pakaian terbaik kan gitu kalah. Oh, jadi lain nang hanyar lah. Ya, tapi kan terbaik itu teh hanyar kalau. Cuma malah kita kan. Kita Bu. Jadi disuruh itu memakai pakaian terbaik, kemudian harum-haruman kan kayak itu disuruh untuk kemudian kita itu. Lawan ketika kita pulang ke masjid disuruh untuk kemudian menempuh jalan yang berbeda antara ampahan dan bulikan. Nah, gitu ya, jadi sunnahnya kayak itu. Jadi tulaknya jalan blok blok A, misalkan kan buliknya jalan blok B. Ya kan kita ini bertambus-tambus saja blok-bloknya. Jadi kalau aja boleh enakan. Jadi makin banyak saksi kita Bu, jadi saksi kita bersaksi si Sidin ini tulak bujuran. Sholat Idul Fitri. Nah, jadi saksi kita tuh jalan tuh jadi saksi. Lawan tiap langkah kita tuh kan, apalagi kita berwudu mulai rumah lah. Nah, itu tiap langkah tuh ada nilainya tuh. Kalau pakai kendaraan gimana Pak? Nah, tiap putaran ban berarti. Kadang mau kalah Ustadznya. Terus berarti kalau selanjutnya ulun di RRI jawabannya Pian bila sebelum ke RRI kuleleng dahulu ke Kamboja. Nah, jauh lagi melewati Banjarbaru. Nah, asal kamu jangan bermalam di sini ya. 5 langkah Ya, 5 langkah sampai. Iya, semua tergantung niatnya ya. Mudah-mudahan apapun niat baik kita ini bisa menjadi nilai ibadah kita yang tentunya lebih baik. Tapi sayangnya waktu sedang tidak baik-baik saja dengan kita ya Pak Jatan dan Bu Ida, karena sudah berada di menit ke-59 pagi hari ini. Semoga apa yang kita panggilkan hari ini bermanfaat dari yang tadi mungkin ya tahu-tahu aja gitu Pak. Kan nggak semuanya tahu benar gitu ya Pak ya. Kayak yang tadi berangkatnya lewat mana, pulangnya lewat mana, itu sudah gitu kan. Jadi tahu. Terus yang mengenai takaran kita melakukan zakat fitrah tadi ya,
Kalau lebih nggak apa-apa, kalau kurang jangan kan Pak ya. Dan masih banyak lagi ya, mudah-mudahan ini akan menjadi pengetahuan kita dan bisa kita tunaikan ya. Amin. Untuk menjadi amal baik kita. Terima kasih Pak Jabar, Bu Ida sudah hadir. Sama-sama. Amin. Pulang di waktu dan kesempatan yang berbeda dengan topik yang lain juga. Aceh Virus, terima kasih sudah mengawali ulun. Terima kasih Mbak Ratu yang sudah bergabung dan mungkin juga untuk sahabat budaya yang hanya mendengarkan saja pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang sama. Manfaat dalam baca. Terima kasih, kita akhiri. Selamat pagi, selamat berisukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.